Ini kan akan terjadi 10 tahun ke depan. Jadi kedepannya 10 tahun ke depan ini fenomena perak akan lebih menguasai daripada emas ya Pak Daud. Shalom sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Dalam nama Yesus. Amin. Ya Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, puji Tuhan saya bisa sudah kembali ke Indonesia ini ya. Angka sehat. Sekarang Thomas plananya go internasional. Kelas udah ekspor impor. Rambut juga kelas impor. Makanya hanya rambut disisakan di tengah. Pak Daud, saya mau membuka pembicaraan. Pak Daud kan pernah bicara nih tentang seperti apa prediksi bahwa untuk beli perak. Sekarang ada perak batangan dan sedang laku keras Pak Daud. Nah, gimana nih kelanjutannya Pak Daud? Jadi harusnya yang jual perak laku keras harus ngasih komisi saya dan Thomas 2%. Siap Pak Daud. Ya Pak Daud, sekarang jadi banyak yang cari perak atau Thomas? Iya Pak Daud, sekarang beritanya di media sosial kan perak batangan sudah keluar Pak Daud ya. Perak batangan sudah keluar, harga juga menjanjikan sekali Pak Daud. Apakah itu memang nanti kedepannya akan menggantikan posisi emas? Padahal kan ibu-ibu kan lebih suka emas Pak daripada perak. Ini kan akan terjadi 10 tahun ke depan. Jadi kedepannya 10 tahun ke depan ini fenomena perak akan lebih menguasai daripada emas ya Pak Daud? Tidak. Jadi untuk alternatif saja Pak Daud ya. Alternatif karena nanti emas nanti yang dipakai kandungannya hanya kira-kira 30 sampai 35%. Oh, berarti yang bukan 18 karat gitu Pak Daud ya? Nanti yang dipakai campurannya banyaknya dari perak dan tembaga. Oh. Tapi unsur perak lebih banyak. Lebih banyak Pak Daud ya? Karena 10 tahun ke depan banyak orang yang suka warna emas ke silveran. Oh, berarti lebih suka seperti emas putih Pak Daud ya? Kedua, nanti banyak komponen elektronik, otomotif, nanti banyak yang memakai kandungan emas. Oh, termasuk kendaraan otomotif Pak Daud pakai emas? Perak, oke. Ya, jangan-jangan untuk juga pakai perak. Perak untuk alternatif pengganti emas. Oke. Ini tapi emas tetap safe haven. Oh, emas tetap nomor 1 Pak Daud ya. Perak ini kan investasi bagi mereka yang uangnya cukup pas-pasan. Apakah emas juga apakah menurut prediksi Pak Daud nanti perak bakal jadi akomodatif negara untuk menyimpan perak untuk mata uang atau enggak Pak Daud? Cenderungnya nanti banyak untuk kebutuhan produksi untuk otomotif, elektronik, dan alat-alat lainnya termasuk alkes. Oke. Wah. Dan perhiasan banyak menggunakan campuran emas 30, perak lebih banyak. Oke. Jadi ada kemungkinan nggak Pak Daud? Berarti perak itu kan bisa menggantikan seperti pakai emas putih Pak Daud? Nanti arahnya banyak orang pakai cincin emas tapi ke silveran. Oh, berarti emas putih Pak Daud ya? Begitu bukan? Mirip-mirip seperti itu. Mirip begitu Pak Daud ya. Jadi nanti emas putih dengan perak ke putih, emas ke putih-putih. Sekarang banyak yang cari perak Thomas. Iya Pak. Banyak Pak Daud. Banyaknya gimana Thomas? Iya, banyak berita-berita sudah keluar sekarang di media sosial, ada orang jual perak batangan persis kayak emas Pak Daud.
Gitu, perak batangan namanya Pak Daud ya. Nah, itu akan terjadi naiknya berlipat-lipat 10 tahun ke depan. Apakah setelah 10 tahun perak akan turun lagi Pak Daud? Seperti nggak ada harganya Pak Daud. Naik, stabil. Stabil. Tapi nggak turun kembali ke harga semula Pak Daud, tidak ya? Tidak bisa kembali ke harga 17.000, nggak bisa. Oh, kira-kira sampai nembus berapa Pak Daud? Belum tahu. Belum tahu ya. Wow. Yang jelas berlipat-lipat. Berlipat-lipat ya. Jadi ibu-ibu, selain Anda punya emas, kalau bermimpi punya emas belum bisa, ya mimpi punya perak dulu. Kan God as money, uangnya Tuhan, itu kan emas dan perak. Oh iya, emas dan perak. Kan Rasul berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku, kan? Betul. Nah, di situ tidak ada kata perunggu atau tembaga. Betul. Berarti Alkitab Jadi, nggak salah Pak Daud ya? Yang berharga tetap emas dan perak. Ya. Emas dan perak tidak berlaku tapi berlian di tangan saya gitu Pak ya. Nanti harga berlian 10 tahun ke depan, termasuk batu-batu permata, ruby, emerald, sanito, cat eye, berbagai alexandrite, itu nanti akan drop turun itu 10 tahun ke depan. Oh, jadi akan turun Pak Daud ya? Drop turun. Karena 10 tahun ke depan tercipta sesuai proses alam tapi instan dengan teknologi. Oh, apakah itu dipengaruhi oleh kehebatan teknologi Cina Pak Daud? Yang jelas semua teknologi ini akan muncul dari Rusia, Jerman, China, Amerika, terutama Israel. Israel ya? Oh emang Israel menguasai sana Pak ya? Jadi itu nanti batu-batu permata itu akan drop. Termasuk batu akik Pak? Akik hanya untuk koleksi aja. Ingat Thomas, Iya Pak Daud. termasuk nanti marmer 10 tahun ke depan Drop. juga drop juga. Wah. Karena tercipta komponen-komponen marmer dari buatan Dahsyat. dengan high tech. Dahsyat. Mm-mm. Pak Daud ada yang bertanya, kok Pak Daud sekarang seperti ahli ekonomi Pak, bisa memprediksikan itu Pak Daud dari Tuhan atau Pak Daud belajar atau gimana Pak Daud? Ini ada Pertama, yang tanya, Pak Daud. hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan ya. Kedua, karena waktu 10 tahun di zaman Pak SBY kan kumpulnya sama ahli ekonomi, Oh, hukum, HAM, dan keamanan strategi. ya. Nah, kalau yang ngajarin saya strategi itu adalah Edi Wibowo Ya. dan mengajarkan saya tentang suatu pemahaman ilmu Sandi Yuda. Tetapi saya hanya kulitnya aja, saya hanya diajar cara negosiasi untuk pembebasan sandera. Oh, jadi di situ Pak Daud fokus diajarin ya dengan beliau Pak ya. Nah, pandangan-pandangan politik itu saya belajar dari Letnan Jenderal Romulo Simbolon. Dulunya adalah sekretaris Dewan Nasihat Presiden. Wow. Nah, itu atasan saya. Ya. Nah, setelah itu belajar dari cara berpikir, cara bernegosiasi, sama itu sama almarhum Edi Wibowo. Nah, setelah itu saya punya kawan setia baik, yaitu Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Jadi yang membentuk saya itu 10 tahun ahli ekonomi, ahli politik, dan ilmu strategi perang. Ya. Karena kumpulnya setiap hari, Thomas. Oh, memang jadi sebenarnya Pak Daud karena 10 tahun itu bergelut dengan mereka dan Pak Daud punya bakat Pak Daud ya. Kalau enggak kan nggak mungkin bisa Pak Daud kalau tanpa bakat Pak Daud. Dan dari anak Pak SBY yang paling saya sukai itu adalah Mas Ahaye dan Mas Ibas. Dua anak ini anak almarhum
Ibu Ani Yudhoyono ini sekalipun anak presiden, tapi cara berpikirnya itu betul-betul negarawan. Jadi yang membentuk saya itu adalah pergaulan saya selama 10 tahun. Dan kumpulannya dengan ahli ekonomi, makro, dan mikro. Iya ya Pak Dot. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Dot. Makanya ada pertanyaan Pak Dot ini kan kok bisa sekarang larinya kok ke prediksi-prediksi ekonomi, emas dan perak gitu kan, sampai banyak statement Pak Daud yang dipakai dan ternyata terbukti gitu Pak Daud kan, termasuk wakil presiden Indonesia saat ini kan yang mengajarkan strategi perang, strategi politik itu adalah almarhum Edi Wibowo. Edi Wibowo ya, sampai makanya, timbul pemikiran ya. Ada satu cerita, ini kisah nyata ya, dan ini kemungkinan adalah tugas terakhir saya. Jadi suatu kali itu ada di Kuningan, waktu saya dipanggil sama almarhum Ibu Ani Yudhoyono dan Edi Wibowo. Di situ ada Mas AHY dan istrinya. Bapak bertemu langsung Pak ya? Ya, karena kan saya pengawal almarhum Ibu. Ya. Waktu itu saya ditanya, Mas, untuk Mas AHY ini dalam pilihan di DKI ya, pilihan gubernur, kalah atau menang? Itu saya menjawab dengan susah, Thomas. Kenapa Pak Daud? Saya bicara sama almarhum Ibu Ani, saya jawab sebagai bawahan, Thomas. Iya Pak Daud, lanjut Pak Daud, putus-putus. Ya lanjut Pak Daud, bisa diulang. Nah waktu itu sebagai bawahan Pak Daud tadi. Saya tanya sama almarhum Ibu Ani, saya sebagai bawahan atau sebagai teman? Kalau sebagai bawahan, karena saya pengawal almarhum Edi Wibowo, saya berkata siap. Tapi kalau sebagai teman, saya jawab apa adanya. Pak Daud pilih yang mana Pak Daud? Almarhum Ibu Ani ngomong apa adanya. Langsung saya berkata kalah. Oh. Apa yang membuat Pak Daud bisa kalah? Tetapi akan jadi batu loncatan untuk naik ke atas. Oh, presiden gitu Pak Daud. Wapres. Wapres, wow. Jadi di masa depan AHY itu Wapres. Wapres. Disitulah saya menjelaskan bahwa di Indonesia itu ada 4 trah. 4 trah di Indonesia. Yang pertama Pak Daud? Yang pertama adalah trah dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Pak, boleh jelasin apa itu trah Pak? Mungkin ada jemaat yang nggak tahu Pak. Kalau ini bukan kekristenan, tapi bicara tentang pengetahuan umum. Wahyu kerajaan. Wahyu kerajaan, oh berarti Jawa Pak Daud ya? Jawa. Jawa. Pertama adalah dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Kedua dari trah Presiden Soeharto. Kedua dari Soeharto, oke. Pewahyuan Jawa dari Soeharto Pak ya? Termasuk Ibu Trin itu adalah Wahyu Keprabon. Oh, Ibu Pak Soeharto itu ya? Ibu Trin Soeharto itu Wahyu Keprabon ya? Wahyu Keprabon. Termasuk Pak Prabowo kan tetap sebagai mantu Pak Harto. Betul. Dan di masa depan trah dari Soeharto akan muncul. Oh, jadi tahun depan ini. Dan yang ketiga, trah dari Sarwo Edi Wibowo. Sarwo Edi Wibowo itu siapa Pak? Ayah dari almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Oh, jadi Pak SBY jadi presiden Pak ya? Karena Wahyu Keprabon itu ada di Ibu Ani.
Jadi Pak SBY naik presiden Pak ya? Waktu itu saya ditanya sama Ibu Ani, untuk Edi Wibowo ini ada wahyu keprabon tidak? Waktu itu saya bicara sama Ibu Ani, tidak. Karena wahyu keprabon ada di Ibu Ani Yudhoyono dan itu turun ke Mas AHY. Oh. Dan saya berpesan di masa depan AHY Wapres. Maksudnya tahun setelah ini Pak ya, setelah pemerintahan sekarang ini Pak ya? Pokoknya di masa depan AHY Wapres. Wapres. Dan yang keempat terah dari Jokowi. Itu dari siapa Pak? Jokowinya Pak? Dari Jokowi langsung? Terah dari Jokowi itu dari keturunan Jokowi itu ada wahyunya juga. Oh. Jadi gini ya, 4 terah ini yang tetap akan berkuasa di Indonesia sampai 25 tahun ke depan. Oh, berarti masa periodnya sampai 25 tahun ke depan Pak Daud ya? Iya, itu analisa saya. Betul. Itu bukan suara Tuhan. Ya. Nah, tetapi AHY Wapres sudah saya lihat jauh ke depan. Oke. Jadi bukan pres ya, Ya. tapi Wapres. Wapres. Oke. Nah, dan itu secara hitung-hitungan politik itu AHY kan besar untuk jadi Wapres. Oh, Karena dia ketua umum. ketua umum ya Pak Daud. Oke. Kedua punya partai. Punya partai. Nah, kalau tidak punya partai itu hanya berandai-andai. Betul. Bagaimana? Luar biasa Pak Daud. Nah, menurut Pak Daud nih, analisa Pak Daud, kalau seandainya prediksi Pak Daud wapresnya adalah AHY, siapa jadi capresnya Pak? Saya hanya tahunya Wapres. Wapres. Pokoknya waktu Wapresnya AHY itulah awal pemulihan Indonesia. Oh. Ada kemungkinan 5 tahun ke depan Pak Daud? Yang disebut dalam Jawa Satrio Paningit, ya itulah AHY. Oh. Gitu Pak Daud. Jadi Pak Daud punya prediksi menurut terah Jawa ini yang jadi Satria Paningit itu adalah AHY Pak gitu. Betul. Oh. Dan ingat ya, Wapres. Wapres bukan capres. Nah, jadi AHY nanti adalah kunci kemenangan capres. Oh. Pak Daud mungkin bisa Kalau berkomen- saya Thomas, Ah, walaupun mati sampai 10 kali, tidak bisa jadi menteri dan tidak bisa jadi presiden. Walaupun mati sampai 10 kali. sama. Jadi tugas saya Mengawal. selesai pada waktu AHY Wapres. Maksudnya apa tuh Pak? Kok sepertinya agak mengerucut. Tadi Bapak bilang statement bahwa kalau AHY naik Wapres, Bapak selesai Pak? Selesai apa ya Pak? Selesai tugas apa selesai? Secara rohani nih Pak. Melaksanakan pesan almarhum. Oh oke. Jadi Bapak pasti berpegang pada perintah ya bahwa sampai AHY naik jadi Wapres, Bapak selesai tugas itu Pak ya? Tugas saya itu aja. Oke. Pak bisa nggak sih Tapi kalau untuk pertemanan, sahabat baik adalah Mas Ibas. Mas Ibas? Ada Mas intent Ibas. suka ketemu Pak? Mas Ibas itu orangnya baik, rendah hati, dan suka nolong. Suka nolong ya. Jadi anak Pak SBY itu dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Ya. Kalau wibawa, karisma pemimpin, cara berpikir, itu Mas AHY. Yes. Kedua, kalau pertemanan, persahabatan, itu Mas Ibas. Mas Ibas. Dan merakyat,
Jadi dua anak almarhum ini waktu itu dipesankan ke saya, tolong dijaga ya Mas ya. Saya percaya Mas orang yang setia. Jadi ingat, nanti AHY itu wapres, kunci kemenangan capres. Seperti kemarin Pak Daud punya analisa kan, Gibran siapapun presidennya, kalau Gibran wakil pasti menang di Pak Daud ya. Karena AHY wapres nanti didukung luar dan dalam negeri. Oh. Karena apa? Dia sudah matang. Sudah matang Pak Daud ya. Kan sudah jadi menteri. Betul. Sampai sekarang Pak Daud ya. Dan Menko. Jadi saya akan bicara sama kawan saya juga, pengawal Mas AHY. Jaga Mas AHY. Dia wapres di masa depan. Ada kemungkinan nggak Pak sampai naik capres Pak? Saya hanya tahunya wapres. Wapres. Kira-kira Pak kalau prediksi Bapak nih digabung, apakah bisa kemungkinan Gibran dengan AHY Pak? Saya tidak tahu. Belum. Tapi yang jelas, ingat, siapapun presiden di Indonesia pasti semua pernah berjasa. Ya. Pak Karno berjasa untuk kemerdekaan. Ya. Pak Harto berjasa memulai pembangunan. Betul? Betul. Habibie berjasa untuk yang namanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Betul? Betul. Gus Dur berjasa untuk apa? Kebebasan beragama. Untuk saling menghargai. Betul? Toleransi. Ibu Mega berjasa untuk wong cilik dan peduli untuk negara. Ya. Pak Jokowi berjasa untuk infrastruktur. Pak SBY berjasa pertumbuhan ekonomi, kestabilan ekonomi. Jadi kita harus melihat jasanya. Betul. Dan di masa depan Pak Prabowo berjasa presiden yang bisa menstabilkan, mengendalikan keamanan Indonesia. Yes. Jadi kita harus lihat jasanya. Betul. Jadi awal pemulihan Indonesia adalah AHY wapres. Ya, yang tadi Pak Daud bilang Satria Paningit ya, ramalan begitu Pak Daud ya. Tapi ingat, itu analisa. Menurut jadi prediksi. Ingat, wapres loh ya. Wapres, bukan capres ya. Kunci kemenangan di wapres nanti. Di wapres. Ya, sama kayak kemarin Pak Daud punya prediksi tentang capres, siapapun capres. Kan waktu kemarin kan saya beritahu, kunci kemenangan ada di wapres. Gibran ya. Gibran, betul? Betul. Makanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan Pak SBY itu sinergi. Maka Indonesia aman. Dan lebih aman lagi bila Ibu Mega bersatu juga. Ya. Itu akan kedaulatan negara, keamanan, politik, ekonomi stabil. Ya. Dan saya lihat Pak Prabowo betul-betul mau merangkul untuk kesatuan. Betul. Luar biasa. Nah, yang mengajarkan hal seperti ini, saya adalah dua jenderal. Cara pandang namanya. Yaitu Almarhum Edi Wibowo, kedua Letnan Jenderal Romulo Simbolon. Yes. Dan yang ketiga, saya belajar banyak dengan Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Ya. Karena pernah satu tim. Ya. Gimana pengalamannya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Cukup singkat, cuma 20 tahun Pak Daud ya. Saya belajar makro, mikro, cara pandang itu 10 tahun. Wow. 10 tahun. Ya, dan saya tiap hari bersama salah satu di antara mereka. Dahsyat. Dan bicaranya tidak ada yang lain kecuali negara, ekonomi, politik. Yes.
Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Kenapa Thomas tanya demikian? Ya, karena memang di situ speknya Pak Daud yang Pak Daud bisa memberikan banyak prediksi pengetahuan umum ya, yang bisa jadi berkat selain bicara rohani Pak Daud ya. Ya karena saya kan belajarnya 10 tahun Thomas. Ya, Dan saya bukan teori, praktek. langsung praktisi. Langsung praktisi. Yes. Iya Pak Daud. Puji Tuhan. Jadi saya itu hanya diajar kulit sebagian kecil dari ilmu Sandi Yuda, dari Almarhum Edi Wibowo, yaitu penggalangan perekrutan Yes. dan negosiasi. Bayangkan kulitnya aja luar biasa, apalagi dalamnya. Dalamnya. Buahnya aja bagus, apalagi pohonnya Pak Daud ya. Itulah kehebatan Sandi Yuda Kopassus. Kopassus. Siapa Daud? Jadi saya belajar sama Edi Wibowo 10 tahun. Wah, lama Dan juga Pak Daud. langsung saya diturunkan di lapangan. Luar biasa. Luar biasa Gimana Pak Daud. pengalaman saya Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat memberkati sekali Pak Daud. Berkati gimana Thomas? Ya memberkati, menambah pengetahuan selain kita bicara rohani Pak ya. Karena kan Tuhan juga pakai banyak ahli-ahli seperti Pak Daud untuk kita di bumi ini punya kepintaran selain pada kita bicara tentang alam roh Pak Daud ya. Jadi Indonesia ini 4 rah itu Thomas. Pak Tra ya, pertama dari Soekarno, Soeharto, ya kan, dari Ibu SBY. Nah, karena kalau lihat dari Pak Jokowi, atasnya, keluarganya, untuk nyalonkan lurah atau nyalonkan apa, itu menang susah kalah Thomas. Oh, trustnya Pak Jokowi ya. Iya, itu kuat menang Thomas. Oh, Makanya kelihatan terahnya itu kelihatan. kelihatan Pak ya? Jokowi itu terahnya itu kuat untuk menang Thomas. Apapun yang dicalonkan Pak Daud ya. Yang jelas 4 terah ini yang tetap ada di Indonesia 25 tahun. Jadi ini sama saja sebenarnya ini pilihan alam gitu Pak Daud. Pilihan alam bahwa ini pilihan alam untuk 4 golongan gitu Pak Daud ya. Golongan Yang jelas di masa depan terah dari Sarwoedi, terah dari Pak Harto akan muncul. Oh, Sarwoedi itu berarti keturunan daripada SBY ya, Ibu Ani, Dan Ani. itu kuat ada di AHY. Ya. Oke, dahsyat. Karena untuk darah itu Thomas Ya, susah ditipu Thomas. susah ditipu Pak Daud ya. Karena Siap. itu kita harus belajar dari sejarah. Sejarah Pak Daud ya. Dan 4 terah inilah yang akan bertahan terus selama 25 tahun. Selama 25 tahun ke depan. Dimulai dari berarti 25 tahun dari naiknya Pak Wapres atau gimana Pak? Perhatikan aja waktu kemarin calon-calon presidennya. Tetap yang menang adalah Pak Prabowo dan Gibran. Terahnya jelas. Ya. Nggak usah banyak-banyak Thomas. Burung perkutut pun juga ada terahnya toh Thomas. Oh, burung perkutut ada terahnya Pak? Iya. Anjing pun juga ada terahnya toh. Oh iya betul, ada jenis-jenisnya Pak Daud ya. Terahnya itu garis keturunan. Iya. Garis keturunan. Terusan merpati bala pun ada terahnya juga Oh iya. dari atasnya. Dari atas ya. Burung juara dan terahnya jelas. Betul. Nah, pemimpin juga demikian Thomas. Ada terahnya. Terahnya jelas. Jelas. Kita perhatiin Daud itu dikasih Tuhan, terahnya jelas. Jelas. Ada perjanjian Tuhan, ingat dari atasnya, yaitu siapa? Betul? Betul. Ada Rut,
Darut. Iya kan? Ya. Musa atasnya ada sejarahnya juga. Betul. Betul? Betul. Ada trustnya ya. Nah, jadi saya beritahu ini kan kepercayaan saya mungkin berbeda dengan para pendeta. Ya. Karena saya kan 10 tahun ada di pengamanan khusus ya, di bawah Edi Wibowo, tim khusus ya. Ya. Jadi cara pandangnya beda. Ya. Seperti ini Thomas, apa yang disebut wilayah NKRI? Ya. Menurut Thomas? Ya gimana Pak? Maksudnya wilayah NKRI Pak? Apa yang disebut wilayah NKRI? Dasarnya apa disebut wilayah NKRI? Ya Pak Daud. Apa Pak menurut Thomas? Menurut Pak Daud apa Pak Daud? Menurut Pak Daud punya analisa pengetahuan Pak. Yang disebut NKRI yang menjadi wilayah NKRI adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Bekas jajahan Belanda, ya. Makanya Malaysia itu bukan NKRI, karena Inggris. Ya. Gimana Thomas? Iya Pak Daud, itu kembali pada sejarah Pak Daud ya. Kalau saya diajar tahap demi tahap Thomas. Ya. Jadi mengenal cinta negara, pengabdian pada negara. Siap. Nanti mungkin kalau semua sudah terjadi, tugas saya selesai, nanti baru aku saya menulis buku Thomas. Wah dahsyat ya, siap menanti. Tahu enggak judul bukunya apa? Apa Pak Daud? Hidupku untuk pengabdian bangsaku. Wah, hidupku untuk pengabdian bangsaku. Wow. Ya. Siapa Daud? Saya akan ceritakan semua di buku itu, bagaimana saya dipilih, bagaimana perjalanan hidup saya, suka duka, dan bagaimana tugas sebagai perisai dan tameng hidup. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa, pengalaman yang sangat emas Pak Daud, dan memang pantas untuk dibuat satu diari buku ya Pak, supaya ini bisa untuk generasi mengingat, mengenang bagaimana Tuhan pakai Pak Daud Tony. Ya, Gitu, Pak. yaitu komitmen, kesetiaan sebagai tameng hidup, sebagai perisai untuk presiden. Ya, presiden. Siap. Oke. Tapi waktu itu kan di era PSB di Ibu Ani. Siap. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat luar biasa malam ini. Kita akan langsung doa Pak Daud. Yuk. Oke, sekarang yang pertama. Oh haleluya. Ibu Mince Sinaga, silakan Ibu Mince, buka suaranya Bu. Ya Pak, selamat malam. Malam. Makanya Pak Ibu. Tanya. Tolong doakan saya ya melihat makhluk besar, kemudian juga kuntilanak. Kita doa ya untuk pematang kutuk Bu ya. Angkat tangan. Dia Darah Yesus, hancurkan kutuk. Yes. Darah Yesus, hancurkan mantra. Amin. Darah Yesus, hancurkan jimat. Yes. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus, buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Judul bukunya apa Thomas? Hidupku untuk pengabdian apa? Hidupku untuk pengabdian bangsaku ya. Betul Pak Daud? Iya, rencananya itu Thomas. Oke, dahsyat ya. Sudah Tapi ditulis ingat, Pak Daud? saya bukan militer, bukan pegawai negeri, saya hanya rakyat biasa Sipil. yang berusaha untuk memberi yang terbaik untuk bangsa saya, Untuk bangsa Indonesia. Indonesia plus 62. Oke, selanjutnya Jamie Surabaya, silakan. Ya, tolong doakan untuk usaha saya yang beberapa tahun ini mendukung. Kita doanya, darah Yesus,
Darah Yesus. hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus, Darah Yesus. hancurkan mantra. Hancurkan Darah Yesus, Darah Yesus. hancurkan jimat. Hancurkan Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus, buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Jadi Oke. Thomas, Iya Pak Daud. di masa depan Wapres apa? AHY Pak. Karena Nah, keprabonnya, trustnya kepada Ibu Ani SB Yudhoyono. oke Thomas. Yang selanjutnya, yang ketiga, Ibu Deslina Gultom. Silakan Ibu Deslina. Oh iya Pak, aku mohon didoakan aja Pak agar aku bisa dapat pekerjaan segera. Aku lagi nggak Kita kerja. doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan, buka berkat untuk kerjaan Tuhan. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang keempat, Laras dari Filipina. Ya, Selamat Laras. malam Pak Daud. Malam. Pak. Doakan untuk terobosan keluarga dan terobosan anak-anak Pak. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, lawat Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang kelima, Nuryanti Purba, Bekasi. Silakan. Halo Mbak Tur, selamat malam. Ya, silakan Pak. Ya, gimana? Bertanya. Saya ini kena asam lambung. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebas dari jahat kegelapan. Berkati Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke Thomas. Makasih Pak Daud. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus.
Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang.
Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar,
pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.